semuanya, perkenalkan nama saya Nina Claudia Siagian, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen 2018. Di video kali ini akan berisi tentang mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Posma. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif pada UMKM. Sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dari produksi. Oleh karena itu, ekonomi kreatif mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak maju. Berikutnya adalah usaha kecil dan menengah. Beberapa lembaga atau instansi bahkan undang-undang memberikan definisi usaha kecil menengah. Definisi usaha kecil menengah yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, menurut Badan Pusat Statistika atau BPS. Badan Pusat Statistika memberikan definisi usaha kecil menengah berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Untuk usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Definisi kedua, menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Menengkop dan UKM. Usaha kecil dan usaha mikro adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan entitas memiliki penjualan tahunan paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Sementara usaha menengah adalah entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Kekayaan bersih tersebut juga tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. UMKM memiliki keunggulan dan kelemahannya. Berikut adalah keunggulan dari UMKM. Yang pertama adalah kecepatan inovasi. Bisnis skala kecil memiliki kebebasan lebih dibandingkan bisnis besar dalam menyalurkan ide-ide secara kreatif dan inovatif yang belum dimiliki oleh pesaing. Produk dan ide baru dapat dirancang, digarap, dan diluncurkan dengan segera. Yang kedua adalah menciptakan lapangan kerja. Semakin banyak lapangan kerja tercipta dikarenakan oleh munculnya usaha kecil menengah. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan peningkatan penghasilan dalam negeri. Yang ketiga, fokus dalam satu bidang. Usaha kecil menengah tidak wajib untuk selalu mengikuti permintaan pasar seperti layaknya perusahaan besar yang selalu mengikuti arus pertumbuhan zaman. Usaha ini dapat fokus dalam satu bidang usaha tertentu. Untuk mengembangkan usahanya, pemilik dapat menghadirkan inovasi-inovasi atau ide kreatif yang bisa diaplikasikan pada produk yang dijual. Yang keempat adalah kebebasan menentukan harga, dikarenakan pemilik usaha kecil menengah adalah pemegang atas aset, sumber kekayaan, dan hasil produksi, maka usaha kecil menengah dengan bebas dapat menentukan harga barang atau produk yang dijual ke pasar. Yang kelima adalah fleksibilitas operasional. Dengan jumlah tim yang sedikit, hal tersebut membuat pergerakan dalam bisnis usaha kecil menengah lebih fleksibel, sehingga karyawan memiliki ruang gerak
dan ruang berpikir yang luas. Hal tersebut juga membuat usaha kecil menengah memiliki kecepatan terhadap reaksi bisnis atas perubahan. Selanjutnya adalah kelemahan dari UMKM. Yang pertama adalah kesulitan pemasaran. Adanya tekanan-tekanan pesaing baik di pasar domestik, produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar, impor, maupun di pasar ekspor. Yang kedua adalah keterbatasan finansial. UKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial, antara lain modal, baik modal awal maupun modal kerja, dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia. UKM di Indonesia mengalami keterbatasan pada tenaga ahli guna mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, serta memperluas pangsa pasar. Yang keempat adalah masalah bahan baku. UKM di Indonesia mengalami keterbatasan bahan baku dikarenakan kelangkaan dan harga yang mahal. Yang kelima adalah keterbatasan teknologi. UKM di Indonesia mengalami keterbatasan teknologi disebabkan oleh keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin baru. Materi selanjutnya adalah pembinaan dan pengembangan UMKM. Berikut adalah langkah-langkah dari pembinaan dan pengembangan UMKM. Yang pertama ada identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh unit usaha. Yang kedua, penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh unit usaha. Yang ketiga adalah pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan. Yang keempat adalah pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi UMKM. Berikut adalah langkah-langkah pembinaan dan pengembangan UMKM pada bidang produksi dan pengelolaan, yaitu meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan, meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan, memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan bahan baku, bahan penolong, dan kemasan, dan menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang produksi dan pengolahan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dari pembinaan dan pengembangan UMKM pada bidang pemasaran, yaitu melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar, mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi, serta menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran. Selanjutnya adalah langkah-langkah dari pembinaan dan pengembangan UMKM pada bidang sumber daya manusia, yaitu memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultan, menyediakan tenaga penyuluh,
dan konsultan, serta menyediakan tempat magang dan studi banding. Yang terakhir adalah langkah-langkah pembinaan dan pengembangan UMKM pada bidang teknologi, yaitu meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu, meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru, meningkatkan kerjasama dan alih teknologi, meningkatkan kemampuan dalam memenuhi standarisasi teknologi, menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi, menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang teknologi, serta memberikan bimbingan dan konsultasi berkenaan dengan hak atas kekayaan intelektual. Materi ini dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pengembangan UMKM dilakukan guna menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dan meningkatkan peran UMKM dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung, serta memperkokoh struktur perekonomian nasional. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya harap video ini dapat membantu kalian semua ya. Sampai berjumpa di lain video. Bye-bye!